Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Senang sekali bertemu dengan sudah menjadi kawan lama sebagian besar di antara Anda. Mulai dari acara kita yang pertama di ruangan ini 1,5 bulan membicarakan isu seputar IDD Plus dan bicara sambil menyesuaikan waktu. Kecuali Mas Saron, dia mengerti umur saya. Orang mengatakan, kok ngomongnya gini-gini terus. Saya kebetulan kemarin ketemu dengan sahabat lama HS Jiron. Saya wawancara dia di acara TV. Dia juga bilang, saya kalau ditanya pertanyaan sama, tapi dia juga ingin jawaban saya. Kalau sesuatu itu benar, itu harus terus dikatakan. Harus terus dikatakan sampai semua orang sudah mendengar. Tapi kita akan mengatakannya dari berbagai sudut. Sudah 1,5 tahun kami Perspektif Baru berkecimpung dengan Anda sekalian, para ahli di bidang kehutanan, di bidang pemasaran lahan, di bidang masyarakat adat, di bidang IDD Plus dan semua hal-hal yang teknis. Dalam 1 tahun itu kita mengatakan hal-hal yang sama, tapi kita sering mencapai kesimpulan yang bervariasi, berkembang. Jadi acara ini walaupun jatuh di tanggal kalender 2013, tetapi sebetulnya adalah penutup acara 2012, semacam acara akhir tahun, memanfaatkan hasil-hasil yang kita peroleh selama tahun itu. Selama tahun itu kami mengadakan banyak acara. Sekedar sebagai penyegar ikatan, saya akan bacakan acara-acara dari usaha kita ini. Kita mulai dengan jurnalis kelas, kemudian kita lanjutkan dengan forum group discussion. Forum group discussion diadakan di berbagai kota, di Palangkaraya, di Jambi. Kalau yang di Papua saya nggak tahu itu forum group discussion atau limited discussion. Ya, jadi kita mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pembicara dengan kesimpulan-kesimpulan yang sedikit berbeda. Itu yang akan kita rangkum di sini. Fokus group discussion yang di daerah-daerah, di wilayah-wilayah percontohan, dan kemudian diskusi terbatas, limited discussion di Papua, di Jambi, di Kalteng, yang semuanya akan dirangkum hari ini melalui pembicara-pembicara lagi dalam topik yang spesifik. Semua yang ada di sini dengan bahan-bahan yang terdahulu bagi para wartawan peneliti tersedia pada Yayasan Perspektif Baru, dan kami akan senang sharing dengan Anda karena sumbernya dari Anda juga. Poin atau isu penting dari hasil limited discussion ini bisa kita catat. Pertama, bahwa perlu ada perubahan undang-undang termasuk peraturan yang ada di bawahnya seperti peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah agar ekonomi hijau berjalan baik. Sementara kita memulai usaha ini, isu baru itu muncul. Kita bicara dengan RED dalam konteks Satgas RED misalnya. Satgas RED itu sementara periode berakhir akan dilanjutkan dengan lembaga atau badan RED. Kita ketahui ada beberapa halangan sehingga lembaga RED itu belum muncul sampai sekarang. Tapi kita ketahui bahwa alat itu tidak boleh lebih penting dari tujuan. Tujuan kita adalah mengendalikan, mengurangi kerusakan hutan dan menurunkan emisi korban. RED itu senjata yang besar. Kalau itu harus diistirahatkan, kita istirahat. Satu lagi yang sekarang juga berkembang sejak 1 tahun yang lalu itu adalah moratorium hutan yang akan berakhir beberapa bulan ini. Nasibnya bagaimana? Karena kalau dulu masalah RED itu agak akademis,
susah dimengerti. Sekarang makin banyak orang yang mengerti, dan karena mengerti mungkin malah jadi nggak setuju karena akan bertentangan dengan kepentingan jangka pendek mereka. Padahal kita tahu semua orang punya kepentingan. Masalahnya adalah memilah antara yang jangka pendek dan jangka panjang, dan kalau yang jangka pendek itu sering mengorbankan jangka panjang. Yang sangat obvious itu dalam business as usual. Bisnis itu punya horizon 10, 20, 30, 40 kalau batu bara tapi 40 tahun. Tapi yang dia inginkan adalah profit di tahun ini dengan menjual bisnis promise itu. Sedangkan kepentingan umum itu punya time horizon selamanya. Selamanya orang yang punya anak akan punya cucu, orang yang punya cucu akan punya anak lagi, orang yang belum punya anak akan punya anak, orang yang belum nikah akan punya suami atau istri. Jadi circle of life itu berjalan terus, dan gunanya institusi publik adalah untuk membuat hidup itu nyaman bagi jangka panjang dan pendek. Indonesia, syukur alhamdulillah, telah menempatkan diri di peta dunia dalam hal tren, dalam hal mengatasi climate change. Pada waktu Presiden pidato di Pittsburgh tahun 2009, kita menunggu Presiden bukan pidato lagi, tapi barangkali membuat peraturan pelaksanaannya. Tapi kita tetap mengatakan tanpa komplain, sebab selama Presiden belum pidato, kita bisa juga mengajak orang lain. Bahkan mengundang resistensi juga ada bagusnya, karena seperti orang exercise, kalau push up itu harus ada perlawanan dari tembok. Kalau kita push up di atas kubur ya nggak ada gunanya. Kemudian poin lain, penerapan ekonomi hijau harus melibatkan partisipasi sebuah pihak. Karena kalau ditanyakan siapa stakeholdernya, tidak ada yang terkecuali. Tadi ada wawancara televisi menanyakan kepada saya, tapi kan yang berkepentingan untuk ekonomi hijau itu sebetulnya siapa? Bukan rakyat kita kan, pihak asing kan, atau siapa? Oh tidak, yang paling berkepentingan rakyat kita, tapi yang kelihatan berkepentingan atau ditonjol kepentingannya itu pihak lain. Poin lain, harus ada lembaga penyelesaian konflik pertanahan. Masalah tanah itu penting, dan untungnya sudah menjadi bahan tesis bagi banyak mahasiswa. Konflik tanah, hukum tanah, yang 10 tahun barangkali tidak, karena dianggap tanah itu ya memang harus berkonflik. Dan dari zaman Belanda itu ada konflik tanah. Tapi di situ poinnya, bahwa hukum tanah kita itu masih hukum zaman Belanda, hukum hutan kita itu masih hutan zaman Belanda, dan sampai dengan bulan-bulan ini peta hutan pun masih peta zaman Belanda. Poin berikutnya, ada lembaga RED yang khusus menangani penerapan program RED di Indonesia. Itu sudah sering dibicarakan, dan kita sering mengundang Pak Suntoro, Pak Heru untuk melaporkan transisi dari Satgas RED ke lembaga RED. Tapi ya, kita barangkali sekarang tidak fokus sepenuhnya ke sana, melainkan pada tujuan yang ada di balik lembaga RED itu. Kemudian poin terakhir yang kita dapatkan dari 1,5 tahun keliling Indonesia ini adalah pelaksanaan sosialisasi mengenai ekonomi hijau dan RED Plus, yaitu terus dilakukan untuk memberikan kesadaran dan pemahaman pada semua pihak mengenai pentingnya Indonesia menerapkan ekonomi hijau.